Sunnati, induk dari semua hadis. Karena semua perkara agama itu kembali di hadis ini. Semua agama, isinya agama Islam itu tercakupi di hadis ini. Kemudian di hadis ini kita belajar. Oke, ini masuk ke pembahasan pesantren, bagaimana cara menuntut ilmu atau bagaimana praktek dalam menuntut ilmu. Jadi di dalam hadis ini dikatakan tadi segala perkara terkait Islam itu tercakup di sini. Pada kesimpulannya, Islam itu atau agama kita itu mencakupi tiga hal, maka dibagi menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Yaitu sepertiganya adalah Islam, sepertiganya adalah iman, sepertiganya lagi adalah ihsan. Dan ketiga-tiganya ini tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Oke, sebagai orang yang mengaku beragama Islam, jangan pernah pisahkan tiga ini, yaitu Islam. Islam maksudnya di sini syariatnya, itu tadi rukun Islam yang 5, mulai dari 2 syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua, sepertiga yang kedua adalah iman. Rukun iman yang 6, iman kepada Allah, sampai terakhir iman kepada qada dan qadar. Kemudian ihsan. Ihsan ini adalah sepertiga yang ketiga. Maksudnya bagian sepertiga dari agama kita, yaitu ihsan. Ihsan apa itu ihsan? Menurut penjelasan Nabi, oke, anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Oke. Jadi ingat, saya ulangi sekali lagi, bahwa dalam agama kita ada tiga dimensi, ada tiga sisi yang tidak boleh terpisahkan, yaitu Islam, yaitu syariat, yang dimaksud di sini adalah syariat, yang kemudian nanti melahirkan ilmu fikih. Kemudian iman, iman di sini adalah akidah, yang kemudian nanti melahirkan ilmu tauhid, tauhid atau ilmu akidah. Yang ketiga adalah ihsan, yang kemudian nanti diimplementasikan ke dalam ilmu akhlak atau yang kita kenal dengan ilmu tasawuf. Oke, ilmu tasawuf. Jadi kalau ada orang yang menentang ilmu tasawuf, berarti dia mengingkari sepertiga dari agama Islam. Karena tasawuf itu bagian daripada implementasi ihsan. Ihsan yaitu bertasawuf, berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlaknya Nabi. Oke, kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana cara menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu itu harus penuh dengan penghormatan terhadap ilmu. Sebagai contoh, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang sebagai muallim, datang sebagai guru. Tapi dia akan menghadap kepada Nabi. Apa yang dipakai malaikat Jibril? Memakai pakaian sangat rapi, memakai pakaian sangat bagus. Itu sebagai bentuk pengajaran bagaimana cara menghormati ilmu, bagaimana cara menghormati guru atau menghormati orang yang berilmu atau orang yang berpangkat lebih tinggi atau berkedudukan lebih tinggi. Itu dengan memakai pakaian yang rapi misalnya. Itu salah satu saja unsur, salah satu cara saja. Tapi pasti dengan banyak cara. Tapi dari hadis ini kita belajar bagaimana ketika ingin belajar atau ingin masuk ke dalam majelis ilmu, ya persiapkan diri dengan baik, termasuk dengan memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih. Itu kita belajar dari hadis ini, belajar dari hadis ini. Kemudian ini tidak usah dijelaskan satu persatu dah apa itu rukun Islam, rukun iman, sama ihsan. Tapi intinya yang namanya rukun itu sesuatu yang harus ada. Jika tidak ada maka tidak sah. Itu rukun. Itu rukun. Berarti rukun Islam itu yang 5. Kalau tidak dilaksanakan salah satunya, berarti artinya Islamnya tidak sempurna. Walaupun nanti ada persyaratan bahwa haji itu hanya bagi orang yang mampu, puasa itu hanya bagi orang yang mampu, dan sebagainya. Kemudian iman. Perkara iman ini juga sangat penting. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi sebenarnya asbabul wurudnya ini hadis karena muncul, bukan asbabul wurud sih. Ada suatu ketika muncul perdebatan tentang qada dan qadar atau tentang qadar. Ada beberapa kelompok dalam Islam yang masih dalam kehidupan sahabat itu mengingkari perkara qadar, yaitu mereka tidak mengakui adanya qadar atau ketetapan Allah.
Maka kemudian dimunculkanlah hadis ini oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa seseorang yang mengatakan beriman kepada Allah itu harus mengakui qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sudah berapa menit? Oke. Kemudian eh, apa hubungannya iman, Islam sama ihsan? Oke, ketiganya itu saling terhubung satu sama lain dan tidak boleh terpisahkan. Karena orang yang beriman kemudian tidak menjalankan Islamnya dalam artian tidak menjalankan ibadah-ibadah fikihnya, syariatnya itu juga tidak sempurna karena itu saling melengkapi satu sama lain. Kemudian di sini ada pembahasan ihsan yang sering terlupa sebenarnya, sering terlupa di pengajaran kita sehari-hari, bahkan di pengajaran kepada di sekolah saja, di sekolah, di pesantren ataupun di awam, orang-orang awam ketika mengajarkan tentang agama Islam, kita hanya berfokus pada syariat, kemudian berfokus pada akidahnya saja, tapi lupa kepada akhlak. Padahal akhlak itu adalah bagian sepertiga daripada agama kita. Yang mana hal itu dijelaskan di dalam hadis ini. Dijelaskan dalam hadis Jibril. Jadi ingat, ketika beragama, yaitu beragama Islam, ada tiga pokok, ada tiga prinsip yang harus ada dan tidak boleh hilang salah satunya. Saya ulangi sekali lagi, adalah yang pertama Islamnya, Islam dalam artian fikih atau syariat, mulai dari syahadat sampai haji. Kemudian yang kedua adalah iman, yang rukun iman yang keenam. Kemudian yang ketiga adalah ihsan atau akhlak yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk suatu ilmu, yaitu yang dinamakan dengan ilmu tasawuf. Jadi jangan anti terhadap ilmu tasawuf. Nah, kemudian kenapa ini, apa hubungannya dengan kehidupan pesantren ataupun kehidupan apa tadi, bullying yang terjadi di dalam pesantren atau sekolah-sekolah lain, itu karena kita sering terlupa dalam mengajarkan adab. Kita sering terlupa ke sepertiga yang ketiga ini, yaitu ihsan. Padahal di sinilah salah satu inti dari pengajaran di dalam agama kita. Kita kurang menanamkan adab, kurang menanamkan adab. Begitupun dengan nanti di hadis yang selanjutnya yang akan kita bahas, itu juga berkenaan dengan adab. Oke, karena ini terlalu lama nih kayaknya. Nanti bertanya saja nah, karena tidak mungkin dijelaskan di sini semuanya. Satu-satu, apalagi satu-satu, tidak mungkin. Kita lanjut ke hadis selanjutnya, di hadis ke-12. Tunggu dulu lah. Hadis ke-12. Nanti kalau mau lebih luas lagi penjelasannya, silahkan ditanyakan saja. Ini sekedar memancing saja. Hadis ke-12, Bismillahirrahmanirrahim. Utruk ma la ya'nik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Haditsun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Jadi hadis ke-12 yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Oke, tanda baiknya atau sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Ini yang dibahas toh. Iya, Kak. Oke. Oke, jadi hadis ini, banyak sekali ulama mengatakan, jadi ini banyak sekali maksudnya banyak sekali hubungannya dengan Islam. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana kita selalu berbuat yang positif, yang bermanfaat, yang berguna, baik untuk kehidupan kita pribadi ataupun untuk kehidupan orang lain, untuk kehidupan orang umum secara khalayak umum. Oke.
Makanya di sini dikatakan tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna, apa yang tidak penting. Oke, karena kenapa? Karena banyak sekali orang yang menyia-nyiakan waktunya karena melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna. Contohnya di dalam Al-Qur'an dikatakan, ini di surah Qad aflahal mu'minun, di ayat ketiganya, yaitu orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Di antara orang-orang mukmin yang beruntung atau yang yang beruntung aflahal mu'minun, itu di antaranya adalah di ayat ketiga dikatakan adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Oke. Ini bagaimana hubungannya dengan Islam, pesantren, dan bullying? Bahwa dalam kehidupan pesantren, ini pendapat pribadi, nah, ini pendapat pribadi. Sebenarnya munculnya beberapa karakter yang bisa dibilang negatif terhadap santri atau siswa, ini bukan cuma pesantren, di sekolah juga ataupun di rumah, bahkan di rumah, itu karena tidak adanya kontrol yang baik, baik dari pembina atau guru ataupun orang tua yang ada di rumah yang membiarkan anaknya untuk selalu mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke. Padahal ketika kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Oke, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau kamu tidak ini bukan pasnya begini, kalau kamu tidak mempergunakan waktumu atau menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk yang akan menyibukkanmu. Oke. Jadi ini perintah langsung dari agama sebenarnya untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi contohnya di ayat ketiga tadi di Qad aflahal mu'minun, surah apa itu? Surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun itu meninggalkan hal yang lagun. Lagun di situ hal-hal yang sia-sia, omongan yang sia-sia. Kalau kita berkumpul cuman membicarakan hal yang sia-sia saja, itu sebenarnya tidak dianjurkan dalam agama. Tapi tidak sampai haram, tidak sampai haram maksudnya tidak sampai seperti ghibah, namimah, tidak seperti menceritakan orang, tapi bercerita dengan hal-hal yang sia-sia itu tidak dianjurkan dalam agama. Karena itu hanya menghabiskan waktu saja. Oke. Oke. Kemudian lanjut nih ke hadis selanjutnya lah. Ini tidak usah terlalu lama karena malam. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau tadi sebelumnya itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kemudian dikatakan sebagai hadis hasan. Hadis hasan tadi itu, sorry kembali lagi tadi di atas. Hadis hasan itu lebih rendah derajatnya daripada hadis sahih. Tapi masih dipakai untuk diamalkan, masih bisa untuk diamalkan. Sekarang hadis yang ketiga yang akan kita bahas yaitu dari Abu Hamzah Anas bin Malik yang merupakan pembantunya Rasulullah SAW. Beliau menjadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun. Oke, kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oke. Jadi dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Oke, apa yang dimaksud dengan akhi di sini? Akhun. Oke, akhun sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa. Ada akhun, ada saudara, maksudnya saudara kandung atau saudara seayah seibu atau seayah atau seibu saja. Itu yang pertama. Itu yang dimaksud dengan saudara yang pertama. Saudara yang kedua yang dimaksud adalah saudara seiman atau saudara seagama. Maksudnya orang-orang Islam. Kita itu semua saudara. Kemudian persaudaraan yang selanjutnya, arti saudara selanjutnya itu adalah saudara dalam kemanusiaan, sama-sama manusia.
Oke, semua manusia itu adalah saudara-saudara dalam kemanusiaan. Kemudian di sini hadis ini saudara siapa yang dimaksud? Apakah saudara saudara kandung maksudnya adalah saudara yang ada di rumah atau saudara semuslim atau saudara di kemanusiaan? Persaudaraan yang dalam lingkup kemanusiaan. Siapa yang dimaksud di sini? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara kemanusiaan, tidak sebatas pada saudara di rumah atau saudara se-Islam saja. Maksudnya kita dianjurkan untuk apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka harus disalurkan juga ke orang lain. Kalau kita mencintai diri kita yang mendapatkan hidayah, maka kita juga harus mencintai orang lain, maksudnya untuk mendapatkan hidayah. Jangan kita saja mau mendapatkan hidayah, tapi kita juga berharap supaya orang lain juga mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Kalau kita senang bahwa kita ini menjadi muslim, menjadi Islam, mengenal Allah, maka kita juga harus senang supaya orang lain juga bisa seperti itu. Jangan, oh alhamdulillah saya sudah Islam, saya sudah mengenal Allah. Tidak ada hubunganku dengan orang lain. Tidak, bukan begitu seorang mukmin, bukan begitu seorang yang beriman. Tapi orang yang beriman sesungguhnya adalah apa yang dia sukai untuk dirinya, dia juga suka supaya hal itu ada pada orang lain. Oke. Pelajaran atau hikmah seperti ini itu bagus sekali kalau diterapkan di dunia di dunia pesantren atau dunia sekolah. Bagaimana seorang santri itu harus saling mencintai sesamanya. Apa yang dia miliki itu harusnya dibagikan ke temannya. Jadi kalau tiga nilai dari hadis tadi itu dipraktekkan dengan baik, sebenarnya itu saling berkaitan dan satu kesimpulannya menurut saya adalah adab. Adab yang penting. Pelajaran adab itu, pelajaran karakter itu sangat penting untuk ditanamkan ke para siswa, para santri dan semuanya sebenarnya bukan bukan hanya santri saja atau siswa saja, tapi semua umat Islam harus beradab. Adab yang paling penting. Oke, kalau mau tenang hidup ya perbaiki adab. Pelajari adab dengan baik. Kemudian tadi kembali ke hadis kedua, sangat penting untuk dipraktekkan di dunia pesantren agar kemudian berguna kehidupannya di pesantren adalah menyibukkan mereka dengan hal-hal yang positif. Jangan biarkan ada santri yang maksudnya tidak sibuk dengan sesuatu. Kalau dia tidak sibuk dengan sesuatu yang baik, dia akan cari kesibukan yang buruk. Ada santri yang malas-malasan, yang apa namanya, yang cili atau yang main-main karena memang tidak ada kerja, tidak ada program dari sekolah, tidak ada program dari pondok. Andaikan semuanya disibukkan dalam sepanjang hari, sepanjang waktu dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif, entah kegiatan apapun itu yang penting positif, maka tidak ada waktunya untuk menjadi nakal, tidak ada waktunya untuk cili, tidak ada waktunya untuk uh, berbuat yang tidak tidak bagus karena dia sudah sibuk dengan hal-hal yang baik. Tetapi sekali lagi perlu kontrol dari guru atau pembina. Tapi kemudian tugas untuk para pembina juga ya adab. Jadi kita sebagai orang muslim, entah siapapun itu baik murid ataupun guru, itu adab yang paling penting. Oke. Kemudian kesimpulan dari semua apa yang saya sampaikan, sekali lagi adab itu sangat penting. Menggunakan waktu yang sebaik-baiknya dalam hal yang positif itu juga sangat penting. Ingat, terjadinya bullying atau terjadinya tindak kekerasan ataupun hal-hal yang negatif di sekolah ataupun di masyarakat secara umum, ini saya berbicara lebih kepada secara umum. Adanya hal-hal yang kurang baik yang ada di masyarakat itu sebenarnya karena kita sibuk belajar, salah satunya belajar hadis, tapi lupa siapa yang menyampaikan hadis. Padahal sosok panutan terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kehilangan sosok. Sebenarnya sosok itu ada. Kita kehilangan sosok. Maksudnya apa?
kita jarang membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Kita kurang mengajarkan siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad melakukan kehidupannya sehari-hari, bagaimana beliau mengatur kehidupannya. Oke, seandainya hal ini diperkenalkan untuk semua orang, yakin dan percaya, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di dunia ini. Kalau mereka ingin kalau kita semua ini, bukan mereka, kita semua ini tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kemudian bagaimana beliau beradab, bagaimana kehidupan sehari-harinya, bagaimana beliau memperlakukan waktu dengan sebaik mungkin, itu insya Allah semuanya akan tenang kehidupan. Oke, minimal kalau memang ada kekerasan itu paling satu 2 3. Itu adanya kekerasan, banyaknya hal-hal yang negatif itu karena kita lupa akan sosok panutan yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab tertinggi itu adalah adabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dipuji langsung oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau adalah pemilik akhlak tertinggi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita semua mengenal Nabi Muhammad dengan baik, menjadikan beliau betul-betul sebagai panutan, ini bukan sekedar di mulut saja, tapi mengikuti bagaimana beliau berakhlak, bagaimana beliau memperlakukan orang lain, memperlakukan sahabatnya, insya Allah, dan terpraktekkan dengan baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, termasuk di dunia pesantren, untuk menghindari bullying sebenarnya saya mau masuk di situ, itu karena kita kurang mengajarkan sebenarnya tentang siapa Nabi Muhammad. Kita kurang mengajarkan sejarah Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad, dan sebagainya. Andaikan para santri itu ditanamkan akhlak Nabi Muhammad, diperkenalkan Nabi Muhammad dengan kisah sejarahnya yang lengkap, insya Allah mereka akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Tidak akan terjadi lagi bullying, karena Nabi Muhammad itu tidak mungkin akan menyakiti orang lain. Oke. Jadi semua yang berkaitan dengan tiga hadis itu ada hubungannya dengan adab. Ihsan itu adalah adab, tasawuf, akhlak. Kemudian yang hadis yang kedua yang kita baca juga ada memperlakukan waktu, ada bagaimana tidak melakukan hal yang sia-sia. Kemudian hadis ketiga itu lebih lagi karena mencintai orang lain. Bukan cuma seagama saja, tapi semua orang. Apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka itu juga harus diberlakukan kepada orang lain. Oke, mungkin cukup sekian karena sudah lama sekali, setengah jam. Oke, kita diskusi saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah 3 hadis yang berkaitan dengan Islam, pesantren, dan bullying yang telah disampaikan pemateri kita. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawabnya langsung saja ada yang bertanya langsung dijawab sama pemateri. Nanti setelah dijawab teman-teman ada feedback, silahkan. Saya Kak. Ya, silahkan Kak Saya juga, Abdul. Kak. Siapa, Nanang dulu atau saya? Kak Abdul. Oh, Kita oke. dulu. Ini Kak, kan ada fenomena healing itu rame lagi maksudnya di anak-anak sepantaranku itu banyak yang sering healing. Apakah itu termasuk pada perbuatan yang sia-sia? Apalagi kan healing makan waktu banyak Kak. Itu sih, itu juga. Ya, langsung ini. Ya, itu tergantung healingnya kemana dan sama siapa. Sebenarnya hal-hal seperti ini itu saya tidak bisa menjawab secara 100% karena Abdil sendiri sudah tahu sebenarnya apa yang ditanyakan dan sudah tahu apa jawabannya. Intinya hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang sia-sia itu tidak dianjurkan dalam agama. Kalaupun healing, kalau ada manfaatnya itu tidak apa-apa. Tapi jangan keseringan. Jangan keseringan healing. Kita kalau belajar di Al-Azhar, itu guru-guru kita, syekh-syekh kita itu mengatakan, Syekh Ahmad Nawawi, ada salah satu syekh yang bernama Syekh Ahmad Nawawi pernah mengatakan, tidak apa-apa kalian jalan-jalan. Tidak apa-apa kalian pergi rekreasi. Tidak apa-apa. Tetapi jadwalkan. Jangan setiap hari pergi jalan-jalan.
Oke. Belajar dengan baik, lakukan hal-hal positif, nanti luangkan waktu untuk sejenak rehat dari pelajaran. Itu caranya dengan jalan-jalan, healing maksudnya. Itu berkenaan dengan pertanyaannya Abdil. Tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari itu yang bermasalah. Oke. Untuk menenangkan pikiran, untuk menyegarkan pikiran, kemudian kembali lagi belajar, itu hal-hal seperti itu berarti ada gunanya karena memang untuk menyegarkan lagi pikiran. Tapi ingat, tetap dengan koridor atau rambu-rambu yang sesuai yang sudah ditetapkan. Maksudnya, ya jangan sampai berbaur yang tidak semestinya atau yang sebagainya. Sebenarnya sudah ditahu jawabannya, Abdi. Oke, Entah nggak lanjut. bertanya Kak. Atau yang lain, kalau mau tanggapi silahkan. Kita diskusi saja. Ini apa? Pais, healing. Ya, siapa tadi lo mau bertanya lagi? Adnan, silahkan. Saya Kak, Ya. saya mewakili pertanyaan Kak Pais karena Kak Pais kayaknya malu untuk bertanya. Ngechat Kak di grup. Pertanyaannya itu Kak, apa kata yang membuat tasawuf itu, image-nya tasawuf itu menjadi bahaya dipelajari atau tidak usah dipelajari? Itu pertanyaannya. Baik, Syukron. pertanyaan yang sangat bagus. Oke, sebenarnya tasawuf itu tidak jelek, tidak ada jelek. Tidak ada jeleknya. Oke, siapa yang bikin jeleki orang-orang? Tapi tasawufnya tidak jelek. Orang-orangnya yang mempraktikkan tasawuf dengan tidak yang dengan cara yang tidak benar itu yang jelek. Bukan tasawuf. Tasawuf itu artinya akhlak. Tasawuf itu artinya mensucikan diri, memperbaiki diri. Oke, dan itu dipraktikkan sama Rasulullah, dipraktikkan sama sahabat. Oke, kenapa kemudian image orang itu berbeda-beda dalam memandang tasawuf? Karena mereka mengatakan sebagian ini kelompok, apalagi kelompok yang sekarang itu marak, mengatakan tasawuf itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak ada di zamannya Nabi, tidak ada dibilang tasawuf. Padahal memang betul kata tasawuf itu tidak ada di zamannya Nabi. Tidak pernah Nabi mengatakan bertasawuf lah, tidak pernah. Tetapi dari segi praktek itu sudah ada. Yang dipelajari tasawuf itu bagaimana mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik, bagaimana mengisi diri dengan hal-hal yang baik. Itu dilakukan oleh sahabat dan dilakukan oleh Nabi sendiri. Jadi secara praktek itu sudah ada. Namanya saja sebagai ilmu tasawuf itu yang tidak ada. Kalau itu yang mau diprotes, maka kita balik bertanya, apakah fikih itu sudah ada namanya di zaman Rasulullah? Apakah sudah ada ilmu fikih? Apakah sudah ada ilmu akidah? Apakah sudah ada ilmu bahasa Arab? Nahwu, sharaf, dan sebagainya. Itu semua tidak ada. Jadi penamaannya itu baru terakhir. Begitupun dengan tasawuf. Oke. Tapi ya perlu memang dikatakan sebagian orang yang sekarang ini itu salah dalam memahami tasawuf atau terlalu berlebihan dalam bertasawuf sehingga keluar dari rambu-rambu tasawuf yang benar. Ada orang terlalu berlebihan sehingga yang dipandang oleh orang luar yang orang berbuat salah ini kemudian digeneralisir, dihukumi secara umum bahwa tasawuf itu jelek, padahal yang berbuat itu adalah oknum saja. Buktinya banyak sekali ulama-ulama yang masih bertasawuf dan itu bertasawuf dengan benar. Jadi tasawuf itu harus karena itu bagian daripada sepertiga agama. Oke, meskipun kalau tidak mau mengakui penamaan tasawuf karena tidak ada zaman Nabi. Tetapi ada kelompok sekarang. Sebutlah Salafi. Tidak mau bertasawuf karena tasawuf itu tidak ada di zamannya Nabi. Nabi tidak pernah praktekkan tasawuf. Padahal mereka juga belajar akhlak, kemudian menamakan dengan tazkiyatun nafs. Padahal yang mereka pelajari itu yaitu tazkiyatun nafs, itu juga tasawuf. Oke, itu juga tasawuf. Mereka cuma tidak mengakui penamaannya saja. Secara prakteknya mereka mengaku. Oke. Entah nanti dalam tasawuf lagi, dalam pembahasan tasawuf, ada istilah-istilah yang lain, ada istilah-istilah tarekat dan sebagainya. Itu sebenarnya bentuk ijtihad ulama saja. Yang namanya ijtihad itu sudah dikatakan dalam hadis, kalau benar ia dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1 pahala. Namanya ijtihad itu tidak boleh disalahkan.
ulama sudah berijtihad. Oh ternyata tarikat ini zikir-zikirnya. Itu bentuk ijtihad semua. Yang namanya ijtihad itu boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Tidak ada kewajiban. Oke, sekian. Sih banyak Kak. Tadi Amel mau bertanya. Tanya, Faiz. Mas udah bilang? Sudi. Kak Faiz, bagaimana Kak? Kok aku? Kan kamu yang nanya. Baru saya lagi. Lanjut Nar. Tadi Amel mau bertanya, Kak. Tidak ditanya contoh. Eh, On cam. Oke. Eh, On cam Ki Enggak. Bu Amer. On cam Kemon Kinang. Kem Kiamel. Tapi ini Hmm. Ntar pale. Nah, nang narepotkan lagi Amel. Insya Allah, Ustadz Hilal. Sambil menunggu Amel. Apakah tarikatnya Kurta Zatsil apa? Tarikat apa lagi Kak? Tatilia, Zatsilia ya? Ya. Yang kesyukuran itu toh Kak? apa? Anu apa? Fokusnya syukur toh? Tarikat itu. Kan tarikat ada Ada gimana? masing. Wallahu alam kalau itu anunya. Tapi ya semuanya begitu. Tapi ada masing-masing ciri khasnya setiap tarekat. Zikirnya yang bikin berbeda sebenarnya zikirnya. Apakah tarekat itu wajib? Tidak. Siapa yang bertarekat silahkan. Yang mau mengikuti tarekat silahkan. Yang tidak mau mengikuti juga silahkan. Tidak diwajibkan. Tetapi tarekat itu adalah cara untuk cepat sampai kepada Allah. Kenapa maksudnya? Apa maksudnya cepat sampai? Karena dibimbing langsung sama murabbi, dibimbing sama guru. Kalau orang mau berjalan sendiri itu susah. Oke, mana yang mau bertanya tadi? Amel. Sebenarnya pertanyaanku itu Kak, salah satu pertanyaanku sudah tanyakan ke Faiz tadi barusan. Itu tarekatnya yang di Gurta itu apa? Satu hati. Nang, bahaya Nang. Sekuritas siapa? Anak Gurta Junaid Sulaiman. Faiz. Terus ini bagaimana jawabannya nih? Tidak ada ya? Saya kurang tahu apa tarekatnya Guruta. Tapi Nabilan tadi Faiz Fazil ya. Oke lanjut nih Ah. Seingatku itu Satsilia pas apa diajar zikir sama guru muslihin. Semoga saya tidak salah ingat. Iya. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Apa Kak? Mau Kak dijelaskan itu maksudnya hadisnya tadi antali dal amatu robaha seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya sama yang hadis selanjutnya sambungannya itu hadis yang orang miskin apakah itu? Iya. Nah itu bagaimana kalau ada orang yang maksudnya kaya sekali begitu tapi tidak terlalu anu penampilannya Apa? masuk ke ada orang tua kaya sekali itu Kak misalnya banyak uangnya tapi tidak pedulikan penampilannya jadi kayak gembel ji masuk ke dalam itu hadis tiba-tiba bangunan tinggi misalnya bangun ke hotel yang pencahar langit. Iya. Oke, itu juga. Itu potongan hadis dari hadis yang pertama yang kita baca tadi, tanda-tanda hari kiamat. Oke. Karena terkait terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu Rasulullah sendiri atau malaikat Jibril yang dikasih tahu oleh Allah itu cuma tanda-tandanya saja. Oke, apa tanda-tanda antali dan amatu rabbataha? Oke, kalau secara letterleknya ketika seorang budak perempuan sudah melahirkan tuannya sendiri. Oke, itu secara letterlek, secara zahirnya. Oke, secara zahirnya maksud daripada hadisnya nanti ada budak
yang akan melahirkan tuannya sendiri. Oke, kalau berdasarkan penjelasannya ulama, apalagi di bukunya Syekh Daqiq Al-Id, mengatakan banyak sebenarnya penafsiran terkait lafaz ini, terkait bahwa seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Ada juga yang menafsirkan bahwa orang Islam nanti akan berkuasa terhadap orang-orang Barat. Ya, itu juga salah satu penafsirannya. Salah satu penafsirannya adalah Islam akan berkuasa di dunia. Itu salah satu tanda hari kiamat. Kemudian penafsiran yang lain mengatakan bahwa maksud daripada seorang budak perempuan melahirkan tuannya adalah bahwa nanti di hari ketika hendak terjadi hari kiamat, tandanya adalah ketika tidak ada lagi penghormatan dari seorang anak kepada orang tuanya. Maksudnya terlalu banyak anak-anak atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu tidak lagi memiliki penghormatan dari anak-anaknya. Itu juga penafsiran yang lain. Kemudian penafsiran yang selanjutnya juga mengatakan bahwa maksud daripada seorang budak perempuan melahirkan anaknya itu karena atau tuannya itu karena betul-betul ya budak perempuan yang digauli oleh tuannya, yang kemudian dia melahirkan, kan anaknya budak perempuan dari tuannya itu nanti statusnya akan merdeka kalau kan statusnya akan merdeka. Itu maksudnya bahwa tuannya itu dilahirkan oleh budaknya sendiri. Kayak itu di antara penafsiran-penafsirannya. Tapi yang paling pertama yang dituliskan oleh Imam Daqiq Al-Id bahwa maksudnya adalah orang Islam atau agama Islam, orang Islam itu akan berkuasa menguasai dunia ini. Itu maksudnya. Kemudian terkait orang-orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, kemudian pengembala kambing, yang kemudian apa namanya, berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi. Ini bisa dimaknai secara zahir dan itu kelihatan sekarang. Bahwa dulu orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui terutama orang Badui itu hanya pengembala kambing, tidak pakai sandal, bertelanjang dada. Tetapi sekarang apa yang terjadi di dunia Arab? Bangunan tertinggi sekarang itu ada di Arab, ada di Dubai. Kemudian Arab Saudi juga akan menyaingi, akan membangun bangunan paling tinggi, mengalahkan Burj Khalifa. Itu orang-orang yang dulunya pengembala kambing, tidak beralas kaki, tidak pakai baju. Sekarang bagaimana kehidupan mereka? Berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Itu realnya sekali dan sekarang. Jadi kalau mau kesimpulkan bahwa mau terjadi kiamat, betul itu salah satu tandanya sudah terjadi. Oke, terkait tadi ada orang yang sebenarnya kaya, kemudian pura-pura miskin atau kelihatan miskin, kemudian membangun. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan Nabi itu adalah orang-orang Arab yang dulunya, orang-orang Arab yang terutama adalah orang-orang Badui yang hidup di kampung, tapi sekarang nanti mereka akan berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi. Oke, tapi itu masih tanda-tanda kecil, tanda-tanda kecil. Jadi jangan takut terjadi hari kiamat besok, enggak sih. Tidak ada yang tahu kiamat. Tapi banyak ulama memprediksi, banyak ulama sudah menetapkan tahunnya, banyak, bukan satu dua orang. Ada ulama mengatakan 100 tahun lagi, ada dari dulu. Tapi itu tidak sekedar perkiraan saja. Karena aslinya Rasulullah sama malaikat Jibril saja sudah tidak tahu, yang beliau tahu hanya tanda-tandanya saja. Oke, sekian. Ada lagi tanyakan, Amel? Udah ada, Mi, Kak. Udah, Mi. Ada diriku ada bisa lagi yang mau bertanya? bertanya, teman-teman? Oh, Apakah diriku tadi bisa lagi. bertanya? Oke. Terima kasih, Bu Moderator. Sebenarnya yang mau saya tanyakan, Kak,
pertanyaan titipan. Beda pakai songko haji kak, karena pemateri haji. Oke Nanang. Oke, pertanyaannya, di luar dari status pendidikan di pesantren, apakah kejahatan yang dilakukan pelaku ada kaitannya dengan pola asuh orang tua? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di pesantren itu adalah tempat berkumpulnya manusia, mau itu baik mau jahat. Kan bahkan ada statement yang mengatakan pukul si masuk aku di pesantren karena membetai. Nah, sebagai bentuk peralihan dalam mengatasi perilaku-perilaku buruk yang pernah dilakukan anak tersebut. Mau diatasi perilaku buruknya yang sebelumnya katanya membeta, bandel dan lain-lain. Apakah di dalam Al-Quran atau hadis dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh orang tua asuh anaknya, termasuk mental, karena kan juga mental sekarang berpengaruh. Dan bagaimana caranya sang anak meraih haknya itu? Begitu Kak. Paham juga Kak? Jadi pertanyaan yang terakhir saja, apakah ada kewajiban dari orang tua? Iya, Oh ya. pola asuhnya orang tua juga. Apakah ada keterkaitannya dengan gimana di? Kan sekarang statement Paham. yang sering muncul Kak. Kuku si masuk aku karena membetai. Ya, berarti dia tidak bisa mendidik. Ya, haknya kan kalau Maki bilang itu haknya juga orang tua untuk mengasuh anaknya, Ya, untuk membentuk anaknya menjadi lebih baik kan juga ada perannya orang tua di situ. Tidak ya, semata-mata eh Dona sedih ngurus anakku pertama pesantrennya kan tidak boleh begitu juga kan ada haknya. ya. Bagaimana caranya anak itu mendapat haknya dari orang tua juga, bukan hanya karena semata-mata bansana dia biaba di pesantrennya. Mungkin begitu ya. Oke, saya jawab dulu. Apakah ada pengaruh atau ada kaitan antara pola asuh orang tua kepada anak terhadap akhlaknya seorang anak, karakternya? Ya ada. Buktinya siapa? Buktinya kalian semua, terutama Ustadz Hilal. Coba bandingkan diri kita dengan orang lain di luar. Oke, kita rasakan sendiri bagaimana pola asuhnya orang tua tak, dan itu sangat terlihat. Berarti ada pengaruhnya. Jawabannya ada pengaruhnya pola asuh orang tua kepada anaknya atau karakter anaknya. Kemudian bagaimana terkait stigma atau perkataan sebagian orang yang mengatakan pesantren itu adalah tempat pembuangan, bukan tempat pembuangan sebenarnya. Bukan pembuangan. Bukan jadi pembuang Kak, terlalu kasar, bengkel manusia. Tempat bengkel manusia. Oke, Maksudnya kan mau diperbaiki ya halaknya orang. itu mungkin kemungkinan karena anggapannya ya di pesantren belajar agama, kemudian pasti agama yang itu positifnya karena orang tua tadi itu masih menganggap bahwa agama itu bisa menjadi penolong. Artinya mereka berpikiran positif, agama itu bisa menjadi pembentuk karakter yang baik bagi anaknya. Karena yakin pesantren itu adalah mengajarkan agama, berarti agama itu bisa mengubah anaknya yang awalnya bandel kemudian berubah menjadi baik. Oke, itu sisi positifnya kalau mau kita tarik kesimpulan ke situ, bahwa orang tua ini masih berpikiran baik, masih berpikiran positif bahwa agama itu memiliki andil besar dalam membangun karakter. Oke, mungkin mereka melemparkan anaknya ke pesantren, memasukkan anaknya ke pesantren karena mungkin mereka sendiri merasa dirinya tidak sanggup dalam hal agama mendidik anaknya dalam hal agama benar yang komplit lah istilahnya. Dan yang ada adalah pesantren. Oke, terkait kewajiban orang tua terhadap anaknya itu sudah diatur sama Islam. Itu diatur dalam Islam. Bahkan ada hadis. Oke, saya lupa hadisnya secara lengkap, tapi di antara kewajiban orang tua saking pentingnya pendidikan orang tua kepada anaknya, salah satu kewajibannya adalah memberikan nama yang baik. Oke, dari memberi nama saja itu sudah diatur, apalagi hal-hal yang sifatnya lebih urgen lagi. Memberikan nama yang baik itu kewajiban bagi orang tua.
mengajarkan anak tentang sholat, mengajarkan anak tentang kewajiban-kewajiban dalam agama, itu juga menjadi kewajiban orang tua. Jadi bukan saja anak yang berbakti kepada orang tua itu wajib, bukan. Tapi orang tua mendidik anaknya dengan baik itu juga wajib. Oke. Itu kalau berbicara kalau ada pertanyaan bila mengatakan apakah ada kewajiban orang tua untuk mendidik anak? Ada. Terus bagaimana orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam pesantren supaya bisa terdidik dengan baik? Apakah dia berlepas tangan istilahnya? Oke, kita kita simpulkan saja secara positif bahwa mereka mungkin merasa merasa aman dengan adanya pesantren, merasa terjamin dengan kehidupan pesantren untuk anaknya daripada hidup di rumah kemudian bosan tidak ada temannya atau keluar dari rumah tidak ada yang kontrol. Kalau di pesantren ada yang kontrol. Itu bentuk mungkin kalau saya secara pribadi itu bentuk pendidikan juga orang tuanya. Istilahnya bekerja sama antara orang tua dengan pesantren untuk mendidik anak. Tetap orang tua itu sudah bekerja untuk anaknya karena sekolah sendiri pesantren itu kan butuh biaya. Kemudian orang tua yang betul-betul ingin anaknya menjadi baik meskipun pesantren itu berbayar, dia tetap membiayai. Itu artinya itu sudah melaksanakan kewajibannya. Itu menurut saya sih. Menurut saya. Bagaimana Pak Haji Hilal? Aman Kak, aman. Tapi masih ada pertanyaan kok, masih diisi Bu Moderator. Tidak apa-apa Ji. Sampai Bukan sahur. bukan nih pertanyaan titipan ini. Maksudnya sekalibat muncul karena kebetulan bahas. Apa yang Lanjut. saya sampaikan, yang saya sampaikan itu hanya kesimpulan pribadi. Kalau Anda semua punya pendapat yang berbeda atau pendapat yang lebih bagus, itu tidak mesti ikut apa yang saya sampaikan lah. Oke. Begini Kak, kan tadi Sempaki menyenggol sedikit tentang pembinaan di pesantren. Bagaimana di caranya bikin pertanyaan ini? Kasihkan tanda tanya. Lu anak leke berita. Anu Kak, berhubungan sama pertanyaan sebelumnya, kan pesantren itu bahasa halusnya itu adalah bengkel manusia. Maksudnya hampir semua karakter ada di pesantren, mau itu baik, mau buruk, pasti ada di pesantren. Nah, kan untuk mengontrol keseluruhannya pasti tidak bisa secara keseluruhan sukses, pasti bakalan ada kejanggalan dan kesalahan. Nah, kan pernahkah juga mendengar lingkungan adalah guru terbaik juga, termasuk salah satu guru terbaik lingkungan. Nah, bagaimana dengan lingkungan yang salah bergaul dengan anak di dalam pesantrennya ini, bukan di luar. Karena bergaul sama yang tanda kutip santri yang kurang bagus, double bilang jelek, santri yang kurang bagus, akhirnya ikut ke situ. Bukan malah menjadi lebih baik, meskipun sudah dibimbing, dibina, diarahkan bla 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 ke A, ke B, ke C sampai ke Z lah. Tapi karena faktor circle-nya, kalau bahasa sekarang faktor circle-nya dia yang kurang bagus, akhirnya kita kewalahan juga, dan dampaknya adalah ketika mereka bertemu dengan orang tuanya dan muncullah lagi statement baru. Waktu sebelum masuk aku pesantren tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Kenapa langsung ada kenapa bisa langsung begini begitu? Itu sedih yang sebenarnya bikin pusing pembina. Oke, siap. Pembina bukan di saya. Itu tadi bentuk curhatan dari salah seorang pembina. Oke. Sebenarnya saya rasa itu bentuk curhat sebenarnya. Kejadian nyata yang ada yang menimpa Ustadz Hilal. Oke. Kita jujur saja, kalau mengambil pesantren tak sebagai sampel, itu masih banyak kekurangan.
jujur saja bahwa kita sebagai pembina kurang memperhatikan ya secara 24 jam itu tidak terkontrol santri 24 jam. Saya rasa sendiri selama beberapa bulan ini. Oke, sebagian juga waktunya santri itu tadi banyak yang sia-sia karena tidak adanya kegiatan, tidak adanya kegiatan. Kemudian sekali lagi pesantren masih kurang tegas terhadap santri dalam artian ia tegas kalau ada beberapa hal tegas, maksudnya kan beberapa kemarin ada yang di ini. Jadi dalam artian maksudnya saya tegas di sini tegas dalam memberikan pendidikan, tidak mau mewajibkan banyak kepada santri. Padahal tugasnya pesantren itu memberikan pelajaran, kalau bisa 24 jam belajar, 24 jam belajar. Oke. Kemudian itu tadi sebenarnya kita sendiri sebagai pembina juga harus sadar diri apakah kita sudah menjadi contoh terbaik, apakah kita sudah mendidik dengan baik, apakah kita sudah menjalankan tugas sebagai pembina atau guru dengan baik di pesantren. Ini berbicara di pondok tak saja, bukan di pesantren yang lain. Karena saya lihat demikian. Oke, itu saja bisa kujawabkan, Pak Haji. Maka lanjut lagi Kak. Atau siapa tahu ada dulu mau yang lain. Silahkan kami dulu yang lain. Kalau tidak ada, aku lanjut lagi. Lanjut nih Kak. Oke, ditunggu semuanya kembali ke pesantren. Pais Kak besok. Kalau Pais sudah wajib, tidak ambil ijazah saya satu yang kalau tidak berhenti di pondok. Ada Tapi itu perlu disibukkan dengan hal-hal positif. Tidak mesti belajar kitab terus. Tidak. Yang penting ada kegiatan dan itu positif. Dan semuanya harus dilibatkan. Jangan sebagian saja, misalnya diperhatikan sebagian saja. Semuanya harus diperhatikan. Saya sebenarnya ada untuk menyibukkan santri itu, saya pribadi kembalikan aturan yang dulu wajib 6 juz ketika mau tamat di pesantren. Artian 1 tahun itu wajib hafal 1 juz. Itu salah satunya untuk menyibukkan santri. Jangan kasih ijazahnya kalau tidak hafal 6 juz. Jangan kasih naik kelas kalau tidak hafal 1 juz. Masya Allah. saya Ya, setuju. Ustaz Lal, Faiz. coba Lal. Saya setuju karena Tama, Mak. Saya juga. Kata mau Kak. Tidak ada mau bertanya, aku lanjut lagi Kak. Ya, boleh curhat mungkin. Enggak, ada Ustadku. enggak muncul lagi pertanyaan karena tadi yang bilang Kak Rizal. Oh, minta maaf Kak, bila tadi Ustaz aja Rizal. Apa nih? Oh, lupa. Oh iya, pembina juga harus sadar diri apakah sudah menjadi contoh teladan yang baik bagi santri atau belum. Nah, sedangkan yang saya perhatikan Kak, teman-teman itu seakan-akan menerapkan undur makola wala tandur mankola. Dengar apa yang dia bilang, jangan lihat siapa yang bilang. Maksudnya, kalau ikuti nih hal yang baik yang dibilang, jangan lihat kalau tidak anda lakukan itu. Jadi kayak susah juga kasih tergerakkan santri kalau begitu, karena dari derita juga tidak mau lakukan itu. Dan sebenarnya termasuk koreksiku juga ini, sudah juga beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman yang tapi alhamdulillah belum diindahkan. Maksudnya Bagus. tujuannya itu karena mau jiki bentuk karakter santri yang lebih baik. Karena bukan cuma saya yang perhatikan seperti itu, bahkan santri yang ada pernah bilang begitu, kayak kita tas di surga begini, tapi kita tidak dikerjanya. Yang sedikit menggelitik. Dan itu memang harus didengar keluh kesah santri karena sebagai bahan introspeksi kita juga. Bahkan Oke. sampai Seganit bilang ke pembinanya langsung,
ke orang lain nih, kayak ke guru atau ke siapa yang bukan pembina. Dan akhirnya sampai ke telinga Atta. Ini bukannya menceritakan pembina tuh. Bukan Kak, bukan. Coba tahu Tidak boleh. jadi ajang menceritakan pembina di sini. Bukan Saya di sini, saya Kak. secara Saya umum pribadi. tanpa pribadi. Saya pribadi nih Kak. Ada Oke. tahu guys. Kadang dalam satu lingkungan itu muncul karakter-karakter yang tidak baik itu karena tidak ada sosok sebenarnya, tidak ada sosok yang jadi panutan, tidak ada sosok yang bisa dilihat. Oke. Sosok itu penting sekali, sosok itu penting sekali. Oke. Sebenarnya kita tidak kehilangan sosok, ada sosok yang paling tinggi yang paling bisa diikuti yaitu Nabi Muhammad. Cuman kurang yang menyampaikan, kurang tersampaikan, kurang diajarkan tentang sirah dan sejarahnya Nabi Muhammad, tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Oke. Kemudian saya mau mengoreksi tadi, kalau memang ada yang mengatakan unsur maqal wa tansur maqal, itu hanya Nah, berlaku bukan, nasihat. bukan jika disampaikan, tapi seperti itu yang dipraktekkan, yang terpraktekkan, bukan tersampaikan. Oke. Itu sebenarnya hanya berlaku, itu unsur maqal wa tansur maqal. Itu hanya berlaku pada nasihat lisan. Nasihat lisan. Nasihat lisan itu ndak usah lihat siapa yang berkata, tapi dengarkan saja. Kalau dia bentuknya nasihat ya ini ikuti selama itu baik. Bahkan seorang yang derajatnya lebih rendah daripada kita, kalau dia menyampaikan nasihat itu wajib untuk didengar. Itu berlakunya itu perkataan unsur maqalah dan unsur maqalah. Oke. Berbeda dalam hal praktek perbuatan itu tidak berlaku perkataan seperti itu. Tetap kita harus mempraktekkan hal yang baik, hal yang benar. Bahkan tanpa bicara, ketika mempraktekkan hal yang benar atau yang baik tanpa bicara itu sudah jadi contoh yang baik. Oke, jadi akhlak itu dari segi perilaku perbuatan itu harus baik. Kalau mau mencontohkan orang harus perbuatannya dengan yang baik. Oke, sekali lagi akhlak Islam itu harus terpraktekkan. Oke, tidak salah itu perkataan atau apa namanya itu istilah-istilah yang mengatakan kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Kira terbang Kak. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya mempraktekkan yang tidak baik, maka muridnya akan mempraktekkan yang lebih tidak baik lagi. Jadi kita butuh menjadi panutan. Oke, untuk pembahasan ini, untuk pembina, karena Hilal pembina aja. Saya Kak pribadi. Ada pertanyaan terkait hadis? Intinya adab itu penting nah. Adab itu penting dimanapun kita berada, dimanapun. Dan adab paling tinggi itu ya Rasulullah SAW. Silahkan, ini nasihat pribadi, nasihat dari saya. Silahkan pelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Silahkan pelajari bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita akan tercengang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi tidak mau menyakiti hatinya orang. Bagaimana Nabi mencintai orang lain. Oke. Nabi banyak sekali kisah-kisah tentang akhlaknya Nabi. Bahkan kepada orang yang bukan Islam. Pernah seorang Yahudi itu meninggal dunia. Kemudian diarak, apa namanya? Di keranda, dibawa ke pemakaman. Kemudian Nabi berdiri, kemudian sahabat menegur atau bertanya, kenapa engkau berdiri Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi. Terus apa dijawab Nabi? Bukankah dia manusia? Oke. Itu tingginya akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma orang Islam saja, tetapi sesama manusia. Kalau kita bisa mempelajari akhlaknya Nabi, kemudian mempraktekannya, insya Allah kemudian mencontohkan ke orang lain, insya Allah
tenang kehidupan tak semua. Oke. Kemudian kalau di pesantren itu yang kurang mengajarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Harusnya ada kitab khusus itu dibahas di dalam pengajian atau apakah jadi kurikulum wajib itu mempelajari tentang Nabi Muhammad. Ya kurang lebih Barazanji, tapi tidak sekedar dibaca, tapi diartikan, dipahami artinya. Karena Barazanji itu sebenarnya itu bercerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Tadi hadis yang kita baca itu tentang Arab Saudi. Syukron Ustaz Tajiri Sal. Sama-sama Pak Haji. Jazakallah. Dila tadi mau bertanya. Dil, bertanya Dil. Kalau enggak saya pale. Palu kat kapais. Nah ya, dulu lama Ki. Dulu apa kindai saya, Ding? Kita mau. Ya kita mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan kalau sesuai temanya ya Kak, kita kan membahas tentang bullying, pesantren dan Islam dari kaca mata hadis Nabawi. Nah, di pesantren itu kan selalu kayaknya sampai hari ini juga enggak sih? Itu pasti selalu ada lakop-lakop di antara teman-teman. Nah, masalahnya lakop-lakopnya ini kalau di pesantren beda dengan yang ada di apa studi hadis gitu loh. Apalah cebol dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana gitu loh sebenarnya tataran apakah lakop ini juga yang ada di pesantren ini bisa dikategorikan sebagai bullying atau barangkali jangan-jangan selama ini santri-santri yang ada di pesantren itu sebenarnya meniru adab Rasul. Kan Rasul terkadang memberikan lakop kepada para sahabatnya gitu loh, dalam artian untuk mempererat persaudaraannya. Nah mungkin itu bagaimana sih batasan atau indikator dia jatuhnya sebagai bullying atau apa lakop itu yang ada di pesantren sebagai pereratan saudaranya teman-teman gitu loh. Mungkin itu Kak. Ya. Oke, dipahami dengan baik. Oke, lakab itu sering sekali digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan syarat, orang yang diberikan lakab itu suka Ki. Oke, kemudian kita alihkan ke pesantren. Apakah orang yang selalu diberikan lakab-lakab itu dia suka atau tidak? Kalau dia suka ya tidak ada masalah. Kalau tidak suka berarti itu yang masalah. Itu jawabannya. Tidak bisa dibilangi dia mencontohi Nabi secara 100% karena Nabi menggunakan lakab ke sahabatnya, kemudian kita bisa sebebasnya dengan memberikan lakab. Tidak. Nabi itu memberikan lakab sesuai dengan dan pasti disuka sama yang diberi lakab itu. Ya. Pasti disuka. Tapi kita juga harus mengambil barometer ke situ. Maksudnya harus menjadi standar orang yang diberi lakab ini suka atau tidak. Kalau dia suka ya tidak ada masalah. Kalau tidak ya itu yang masalah. Bisa menanggapi Kak. Ya, silakan. Kalau kayak pertama tidak suka tapi itu aku tadi. Nah, boleh berdamai dengan keadaan. Mulai berdamai dengan keadaan. Karena kan rata-rata realitas sosialnya seperti itu Kak. Artinya di tahun pertama mungkin tidak suka. Dan masalahnya di tahun kedua sampai menjadi alumni, loh kok nyaman. Kayak itu Nanang sama Amel. Amel punya lakop ke Nanang. Nanang juga punya lakop ke Amel. Dan mereka duanya fan-fan Kak. Ya kalau kita orang luar dengarnya ya. Ya dengarnya kasar gitu loh. Oh itu kembali ke pribadi masing-masing.
Nang Kembali istighfarku nang. aja. Nah tuh Amel bilang ndak fan-fan kak. Kalau Amel jangan biarkan Amel memberi lakop karena dia nama-nama hantu yang kasihkan. Oke, kembali ke pribadi masing-masing kalau begitu. Berarti jatuhnya bullying toh kak, dan hingga hari ini kayaknya sistem yang ada di pesantren itu belum ada yang bisa apa ya membendung praktik itu kan, karena kan sampai hari ini deh kayaknya ya masih ada praktik seperti itu. Semua pertanyaan terkait hal itu, terkait bagaimana karakter negatif di pesantren, kesimpulanku atau jawabanku itu selalu sama. Karena kita kurang mengajarkan adabnya Rasulullah SAW. Bismillah Abdil. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya? Saya Ya, silakan Kak. ya terima kasih waktunya lagi. Melanjut dari Pais. Karena tidak tahu tadi apa pembahasan, tapi yang ku tahu bullying Nggak mau kasih dilanjut Samilan. baru biasalah di face kentang keluar-keluar. Mengenai bullying. Sepertinya bullying itu bukan hanya di pesantren. Bahkan di luar itu dimanapun, hampir di setiap tempat. Halo Isro, hampir di setiap tempat eh, akan ada bullying, dan hal itu susah untuk dibendung. Entah itu susah atau memang tidak bisa dibendung, atau bisa, atau possible. Dan pelaku bullying ini berlindung dari kata, ih kenapa baper kok, berlindung dari kata baper. Dia bilang bercanda dirinya, tapi sakit hati nanya orang. Seperti tadi dia bilang, Pais, banyak lakop-lakop. Cebul, bolong, apa ga. Karena ada banyak lakop-lakop yang aneh. Yang membuat sakit hati temannya. Dan ya itu berlindung dari kata baper. Nah, bahkan bullying verbal kalau kata Dika, bullying verbal itu sudah mengikutkan nama orang tua, pakai nama orang tua mi, bukan mi hanya nekasi julukan orang. Kalau verbal bahkan mengikut nama orang tua. Bagaimanakah cara untuk mengatasi hal yang seperti itu sebenarnya? Ini bukan hanya di pesantren kan kejadiannya, bahkan ada di luar. Bahkan bullying sampai melakukan kekerasan, yang kalau kita lihat akhir-akhir ini sudah ada beberapa kasus bullying yang viral, entah itu di sekolah Islam, mau itu sekolah negeri, mau sekolah swasta, ada semuanya sudah viral. Nah, mungkin ada solusi atau cara bagaimana untuk mengatasi bullying. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau saya pribadi itu kembali ke pembentukan karakter sejak dini. Itu dimulai dari orang tuanya di rumah, kemudian guru di sekolah. Itu karena kalau kita baca berita-berita yang sekarang, kebanyakan orang yang melakukan bullying itu orang yang anak-anak yang di rumahnya memang sudah bermasalah, orang tuanya tidak memperhatikan dan sebagainya. Jadi peran orang tua itu penting sekali. Peran penting orang tua itu perlu atau diperlukan di pembinaan anaknya. Seringkas itu jika panjang bang.
Ya, semuanya harus bekerja sama, orang tua, guru dan sebagainya, lingkungan, pemerintah. Ya, pelajaran karakter di sekolah itu juga penting. Tapi kita semuanya pelajaran karakter itu adalah adab akhlak di dalam agama. Itu sebenarnya kalau itu sudah dipelajari sudah cukup cukup untuk membendung semua itu. Coba bandingkan pola asuh anak yang dibina, yang dididik dengan cara-cara Islami. Itu banyak sekali di sosmed saja kita sudah saksikan anak yang orang tuanya itu Islami sekali. Bagaimana anaknya? Ya. Itu pelaku bullying. Rata-rata bukan semua. Rata-rata itu memang karena dari orang tuanya sudah tidak mendidik, praktek-praktek Islam itu tidak diajarkan dan sebagainya. Jadi agama itu menjadi solusi utama dan orang tua sebagai pendidik pertama itu harus paham agama. Jadi selamat saya ucapkan buat kalian yang penuntut agama. Semangat ipar calon orang tua. Ini Semangat sampai para bagaimana? manusia. Mau sahur online? Sahur on the Zoom. Oke. Itu tadi hadis yang kedua itu pelajari baik-baik ya. Karena di situ sebenarnya intinya semua Islam. Intinya semua agama Islam ada di hadis itu. Ada iman, Islam, dan ihsannya. Oke. Islam mewakili syariat, fikih, iman mewakili akidah, kemudian ihsan mewakili akhlaknya. Itu harus tiga-tiganya ada, harus komplit. Tidak boleh dihilangkan salah satunya. Bagaimana moderator? Oh, Di Kairo enak-enak karena mau buka kita. Udah kasar, ini Kak. ada titipan pertanyaan dari Kak Abdil. Apa katanya rukunnya ihsan? Mungkin ihsan, kalau ihsan itu dijelaskan anta Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Betul-betul kita menyembah Allah seakan-akan kita lihat. Maksudnya selalu merasa diawasi oleh, bukan, saking percayanya sama Allah, itu segala apa yang terjadi itu karena Allah, karena Allah. Apa yang kita lihat bukan itu Allah, maksudnya ada Allah di situ. Ada nilai-nilai ketuhanan di situ. Kalau tidak bisa begitu, yakin bahwa Allah itu maha melihat kita. Selalu melihat kita, selalu merasa diawasi. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah berihsan, betul-betul tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi menghina orang lain, tidak ada lagi berbuat dosa baik bersama orang atau sendiri, karena selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu bersama dengan Allah. Itu ihsan. Tingkat ihsan itu tingkat paling tinggi. Itu rukunnya tadi, bukan istilah rukun sebenarnya, tapi itu maksud daripada ihsan. Selalu merasa diawasi oleh Allah SWT, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tingkatan iman paling tinggi. Oke, makanya orang yang berihsan itu tidak akan berbuat dosa lagi. Karena dia selalu merasa bersama dengan Allah. Kalau dia mengakui Allah sebagai Tuhannya dengan benar, dengan betul-betul, maka malu untuk berbuat dosa. Makanya hal-hal seperti ini perlu diajarkan. Oke, saya menyampaikan, tapi belum tentu saya sudah praktekkan. Bagaimana teman-teman, masih ada yang bertanya? Kalau enggak, saya yang bertanya. Tadi gagal mau bertanya. Moderator. Begini Kak, kalau kan
harus Ki juga ajak teman tak ada kepada kebaikan. Nah, terus bagaimana itu kalau diajak nih sampai beberapa kali, tapi terakhir kalinya itu bentak Ki sampai marah-marahi Ki. Nah, itu kan kayak pedih hati Ki, terus kayak acung nih Ki. Nah, itu bagaimana? Oke. Apakah harus tetap diacuh? Eh, aturan berdakwah itu, ya aturan berdakwah atau ya aturan berdakwah itu yang pertama harus diselamatkan itu adalah diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Jadi ingat, yang pertama harus diselamatkan itu adalah diri sendiri sebelum orang lain. Artinya, fokus dulu ke diri sendiri, baru ke orang lain. Adapun ketika mendakwah orang lain itu, cara berdakwah itu bukan cuma dengan lisan saja, dengan perbuatan, yaitu dengan memberikan contoh misalnya, ataupun dengan doa, itu juga termasuk dakwah, mengajak orang lain. Kalau dengan perkataan, dengan verbal, kemudian diacuhkan begitu, atau tidak tiba-tiba justru malah mendapat eh, balasan yang tidak bagus, itu sudah selesai tugas tak. Tugas tak itu ketika sudah mengajak dan tidak diterima, itu sudah selesai sebenarnya. Tanggung jawab tak itu sudah selesai. Artinya kita sudah tidak ditanya lagi sama Allah nanti. Kenapa temanmu begini? Kenapa misalnya keluargamu begini? Kalau kita sudah menyampaikan satu kali dan tidak didengar, itu berarti kewajiban kita sudah selesai. Tapi apakah eh, kalau berdasarkan tadi hadis yang ketiga dibaca, orang yang betul-betul beriman tidak akan berhenti sebenarnya berdakwah, karena dia akan mencintai agar supaya kebaikan yang ada pada dirinya itu juga ada pada orang lain. Makanya kita berdakwah karena kita suka supaya orang itu juga menjadi baik, supaya orang itu juga dapat hidayah. Tapi sekali lagi, dalam berdakwah itu ada aturan, ada aturan. Dan kalau misalnya eh, sudah berdakwah tapi tidak tiba-tiba dihiraukan begitu saja, kemudian ingat, kalau sudah menyampaikan satu kali dan tidak didengarkan, berarti tugas kita sudah selesai. Dalam artian kita sudah tidak mintai lagi pertanggungjawaban. Bukan berarti kita boleh berhenti. Maksudnya bukan itu yang aku maksud. Bukan berarti kita sudah tidak mau lagi, jangan. Tetap terserah kita tetap mau melanjutkan atau tidak. Tapi istilah sudah lepas tanggung jawab ya sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena sekali-kali sedih. Ya Kak, bisa aja. Bagaimana teman-teman, masih ada kah? Ya, Kak Uni. Dan ingat berdoa itu kalau tidak mampu di lisan, tidak mampu di perbuatan, ya doakan. Dan itu juga adalah cara terbaik. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oh, Saya mau bertanya. Mau nggak bertanya? Boleh. Astaga, silakan. Ya. Yang kelihatan betul. Yes. Ini saya nggak ketinggalan tadi, terlambat masuk kelas. Mohon maaf, tidak disiplin. Bisa aja bertanya. Iya, sudah. Apa tadi bahas bullying, Dek? Iya. Soalnya tidak ada aku dapat materi. Ini dasar hukum bullying. Apa itu selain Al-Hujurat ayat 11, apalagi surah apalagi yang paling pas membahas tentang bullying? Saya lebih tertarik menggunakan kata perundungan. Saya lebih cenderung menggunakan kata perundungan. Sulit bagi saya mengucapkan kata bullying. Yang mana paling pas? Selain Al-Hujurat ayat 11, surah apa lagi? Dasar hukum atau dasar berpijak dari perundungan.
Dasar berpijaknya perundungan atau bullying, dasar hukumnya bullying selain Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Seperti yang tadi dibahas di Fatihul Faiz itu, lakop-lakop, mengolok-olok, memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Selain Iya. itu apalagi dasar hukumnya? Ini bagaimana moderator? Langsung? Oke, langsung. Kalau dari ayat sendiri memang yang paling masyhur Ustazah itu Al-Hujurat, Ya, memang ayat 11 itu la yaskhar qaumun min qaumin, ya. itu kaum mengolok-olok. Oke, kalau dari ayat lain saya Ya. kurang tahu, tapi yang paling banyak itu dari hadis. Dari hadis bagaimana contoh dari Rasulullah SAW tidak pernah membuat sakit hati sahabat-sahabatnya atau orang lain. Bahkan Nabi sangat tidak mau berbohong atau bercandai seseorang yang secara berlebihan. Kalau dari ayat Ustazah belum saya dapat. Mungkin ada tapi saya yang kurang ini. Bisa, mintol analisa yang mana yang paling tepat, Al-Baqarah ayat 14 atau Hud ayat 38. Oh ya, Nanti analisa dulu, cari dulu tafsirnya. Saya enggak tahu Kak. Yang mana yang paling tepat? Kan tadi yang jelas tepat total Al-Hujurat ayat 11. Terus kalau Al-Baqarah ayat 14 sama Hud ayat 38, yang mana yang paling cocok? Saya mau ambil dua saja. Oh iya. Saya sementara mengetik naskah tapi masih bingung yang mana ku ambil. Al-Baqarah ayat 14 atau Hud ayat 38. Hud ayat 38. Baguslah minta Kak juga nanti itu hadisnya untuk memperkuat. Nanti kita carikan Kak yang mana yang tepat untuk diambil Al-Baqarah 14 atau Hud 38. Iya, insya Allah. Iya, syukran ya walad. Afwan, Ustaz. Jambat nih. Mau bilang apa di Fatihul? Tidak mau bakal panggil yang di Fatihul, Pak. Nanti bilangi lagi tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Enggak, Ustazah. Tidak kupanggil yang di Fatihul nanti dengan namanya. Nanti sakit hati jadi baper. Enggak aja Bunda. Insya Allah. Nah, itu Kembali moderator. Grogi moderator. Grogi. Ya bener aja. Bagaimana Kak? Masih bisa jadi pertanyaan atau sulit nih? Terserah kita. Sahur on the Zoom. Mungkin sahur. Jam 11 itu di bawah nih, guys. Bagaimana teman-teman? Masih ada kah yang mau bertanya? Atau enggak ada nih? Saya cukup. Isro. Dari juga. Resep Iya. baksonya. Kasih dulu sahabat gerak sih, Isro. Allah. Nino. Allah. Mana Julaibib, Nanang? Udah satu rumah, Ustazah. Oh, Dia ada Tidak Satu suka Ustazah, rumah. jadi tidak mau sama rumah. Betul. Seperti itu. Ada panggilanku itu Julaibib.
Uni, Uni, Mbak, sabar Pak Uni. Siapa temani nih? Bisa, kayak nulis tadi malu-malu. Iya, sembunyi, Nol. Pertanyaan kayak tadi sama sinar untuk Inul itu. Kasusnya unik sama Inul. Nah, ini gitu, Mbak. Ini belum, Pak. Jangan muka tutup. Inul cari ke ustazah harus ki muncul. Betul juga ada tapi sembunyi. Kenapa silent bicara Ki Waseng? Sinar. Ayo Sinar. Semangat Sinar. Kenapa menjadi silent setelah melihat saya? Nggak mau apa nanti muncul. Enggak, Ustazah. Terkaget sampai. Terpesona Kenapa sama sinar menjadi sudah jadi nervous tidak semua? bisa berkata-kata. Lain Mungkin- kali jamak mungkin- muncul. Enggak, Ustazah, enggak. Terpesona sama sinar ustazah tidak bisa berkata-kata. Tahu sinar tengah malam masih rapi. Setelah semua. Benar nih. Unik Tapi- kamu juga ustazah bilang tadi masih rapi tengah malam disebut namanya. Nanang jam berapa? Fajrul Isra jam berapa? Jam 5:10, Ustazah. Hari Berarti belum buka puasa? Alhamdulillah belum. Masih, nah. Masih menunggu. Nanti buka puasanya pakai apa, Nang? Pakai roti. Telur dadar. Telur dadar buatan Istro. Ada cendol. Tidak ada, Ustazah. Karena kapai sudah mau kini kan. Ya, Sinar. Kanan sama Sro. Mungkin bisa foto bareng sama Ustazah. Teman-teman Sekali. Tidak mau muncul buat aku. Bagaimana caranya? Tiba-tiba ke anu Ki, coba Ustazah ke tembok. belakang tembok Ki Ustazah. Coba Bukan tembok. maksudnya harus ada sesuatu yang menghalangi di belakang tembok atau lemari. Tembok. Ya, Tembok di belakangku. kita aktifkan coba anu tak Apa sih? Oh, video kamera Bisa, tak. Latar lama muncul, udah tahu kasih hilang. Latar pelatihanku tak Kita itu kasih dekat coba wajah tak ke kamera Bunda. kami. Nih, dekat kami dari laptop. Oh berarti Dekat warna sekali. biru. Ada tanda panah ustazah di dekatnya tombol kasih nyala kamera. Mana tanda panah? Ya, Oke. Ya ini baru bukan. background latar belakang. Pilih latar belakang virtual ustazah. Mana? Ini Ya, dimatikan ustazah. matikan nih. Ya. Pilihan tidak ada. Yang apa anunya tulisannya? Apa tulisannya supaya dimatikan nih? Tunggu coba aku buka ustazah. Choose virtual background. Ya, Cus. none, latar belakang. None, sudah mi none. Ya. Ada maka? Simbol apa? Gelap ustazah. Gelap. Bermasalah kepang kameranya, Mbak. Ini mah cerita ya. Cerita ustazah. Nah, gosip kaunya, awas kau nih. Anggo gosip kami bulan Ramadan ini. Memang ustazah diam-diam menggosip. Aku bilang. Masih gelap, Hilal. Ustazah, Apanya kameranya lagi? Kamera Atta mungkin kamera ustazah. yang bermasalah, Ustazah. Oh, bermasalah kameranya laptopku. Nanti belikan kion ustazah. Masya Allah. Atau Hilya? Kalau Hilya ustazah dengan laptop belikan ki. Masya Allah. Tabarakallah. Semoga sehat Ki Hilya, Uni.
Terima kasih Ustazah. Ginul juga Ustazah. Ginul terus. Ayo, mungkin Semoga teman-teman cepat yang menikah bisa semua. on cam. Amin. Amin ya Rob. Amin. Doakan saya. Oke. Apa ini sesi gosip-gosip di Fatihul? Sesi apa? Ngobrol Dokumentasi asik, Bunda. Ustazah. Izatul, Amel, Sri Mulyati, Ima, Fitri, On. Topik, Asmin mungkin bisa on cam kita foto bareng. Wih, kasihannya tuh saya nama aku saja. Padahal mau Kak sedih nggak ada wajahku. Pakai HP berarti Bunda. Pakai HP Kak, pindah lagi di HP. Ya, Boleh. tunggu ya, tunggu Kak. Ditunggu Iya. Ustazah. Ustazah. Moderator izin nanti menjawab pertanyaannya Ustaz Nana. Oh Iya, iya. Kak. Nah, saya mau menjawab. Masya Allah, Mama dijawab. Ustazah, ayat yang tentang bullying. Iya. Al-Ahzab 58 sama Al-Humazah Oh. ayat, Al-Ahzab. ayat 58. Al-Ahzab 58. Ya. Tapi itu tadi Al-Hujurat ayat 11 cocok, Mide. Ya, kalau itu yang pas sekali itu. Ah, iya, baru yang keduanya Al-Ahzab 58. Ya. Oh. Iya, 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 iya. Bisa juga di Al-Humazah ayat 1, Ustazah. Al-Humazah. Nah, ini berpaling kian. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-Humazah ayat berapa diambil? Ayat satunya Ustazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat 1 saja. Bisa. Ya. Tapi yang tadi Al-Ahzab 58 itu bagus juga. Oh, Al-Ahzab 58. Ya. Al-Ahzab 58. Al-Ahzab. Iya, ditemukan. Al-Ahzab. Moderator. Terima Kak. Baik, sebelum kita tutup diskusi ini, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Kak Riza dan juga Ustazah Andir yang telah bergabung pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada diskusi ini. Jika ada salah kata dari saya, baik yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, silahkan yang bisa on cam, kita on cam dulu ya teman-teman. Bisa HP tak Bunda, Ustazah? Ya. Lah pakai HP mah. Bagaimana sih? Oh, kita kasih on cam ya Bunda. Oh, menyala. Menyala. Weh, Amel Putrus man. Kamel, Kak Topi. Pergi nyasar Bu Kamel. Oke, kita tunggu Ustazah dulu ya teman-teman. Ada Pak. Masya Allah. Oke. Yang foto ini Hilya ya. Oke. 1, 2, 3. Tutup lagi. 1, 2, 3. Oke. Semuanya.
Oh ya teman-teman, sedikit informasi. Insya Allah untuk series ketiganya kita akan membahas tentang Al-Quran dan Ramadan. Yang insya Allah akan pematerinya atau pembicaranya oleh Kak Yuliana Jamaluddin, Kak Prodi IAT Yayan Manado. Jadi teman-teman tetap stay di grup seriesnya, jangan left group. Nanti informasi selanjutnya akan kita share di sana. Insya Allah sampai bertemu di series ketiga Rubik Ramadan tahun ini. Iya. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Kak Rizal. Rizal, ada ngaji. Terima Salamku sama Izza, Kak. Salamku sama Izza, Kak. Nggak ada salam sama saya? Saya. Jauh juga loh. Ya, Terdengar gitu. Ya karena on mic. Oke, makasih nih. Izin yang mau live silahkan. Yang mau gosip sama Haji Hilal silahkan juga. Lara mah gosip ya. Oh, Udah jadi berarti teman-teman. Hilaf. Lara mah gosip. Observasi istilahnya bagus. Oh gitu. Nggak ketawa. Lanjut Jordan. Ada Kak. Dadah, guys. Adakah? Ada. Ada apa, Nenang? Bukan apa? Jauh sekali tuh Nenang. Oh, nggak. Ya kan warna itu nah. Itu Jadi, Zana. Nenang. Bilang tadi bilangnya dengar sih. Enggak. Terdengar. Ih, curang Pak Inul, curang. Inul tidak kelihatan. Iya, ini. Lah. Siapa lagi tuh tadi kelihatan? Apa? Kemarin tuh. Gufron sakit kok Gufron? Enggak. Tidak kelihatan curang. Ini apa? Di hotel. Hotel bintang 5. Kayak ada impus-impus, Kak. Ini rumah sakit. Bukan kedai hotel. Hotel. Lari mimpi ketiga lari. Kenapa hotel ada penggantung-gantung impus? Ini hotel. Rumah sakit tuh, Kak. Ya, mana? Sio gemuk menang. Di hotel, Kak, persiapan mau pulang. Hah? Apa? Si Oli sama si Oka tadi ke sini. Sama si Gesta, Nita. Dari sore. Si Oke, buka di sini. Duluan Ustazah mencari buka dulu. Kasih Nang. Bungkus, Nang, bungkus. Terus semua nggak mulai. Bungkus, Nang. Jam 12, Pi. Pergi masak. Assalamualaikum. Apa aja sama kasar. Hilya di Jogja sudah buka. Iya, Ustazah. Alhamdulillah, 5 jam yang lalu. 5 jam yang lalu. Ada Mesir, ada Jogja, ada Bandung. Sinar Jakarta deh. Malang kayaknya, Ustazah. Sinar. Oh, Malang. Siapa yang di Jakarta? Ustazah. Ya. Siapa yang di Jakarta? Saya mau, Kak. Yo, Pak, mau Kiri sinar tadi. mau Kak bikin acara di Jakarta tapi enggak ada tanah anak pesantren biru di Jakarta. Apa? Oh, nanti mau ke sana.
Movie mau ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Ada Sadli, Kak. Siapa di Jakarta? Sadli, Kak. Masa Di Jakarta mana? Di UIN. UIN. Oh, Tangerang itu. UIN Syarif. Bela bosku. Oh, yang penting Pak, asalnya Kak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jadi ya wawasan Jakarta nih Rogi. Tangerang. Yang Jakarta. kowe bilang anu nih, yang kowe bilang anu kasih, Pak kita sama Ata jadi tahu kasihan. nggak boleh bilang begitu, harus bangga juga. Yes, UIN Makassar harus bangga, oke? Percuma lu panda ada caranya anak-anak di Makassar. Oh apa? Oh yang anu ada Dega buk merah di Makassar, nggak ada pergerakan. Awal Papur di tahun lalu Kak Dewa digeret sering-sering. Kalau pejabat nggak boleh, kan nanti terindikasi korupsi. Kalau mahasiswa tidak Juni. Anu Ustazah Pak, banyak yang pulkam yang tua-tua Ustazah Nadet. Tagalog kedo kalau yang di bawah-bawah. Yang muda-muda Ustazah yang tua-tua dia tuh nanti kedo pasti. Tua-tua. Siapa? Tahu nih, Lecua. Maksudnya yang tua saya Ustazah. Yang tamat mula Ustazah punya Pak. Banyak pulkam Ustazah. Jadi Anu tak Berarti saya masih di bawahmu tuh nih, saya belum tamat. Yang angkatannya Puput. Masih semester 12 Kak saya. Ustazah itu Ustazah tapi dia tak gagal mengajak-ngajak tolong berkesi. Bisa dibadi aja Pak. Ada. Mata Jepang gila. Mau pergi mana ini itu? Masih di Bengkulu. Tinggal berlima Ki. Jadi di nunggu baik kan buat kita. 4 kayaknya Stasa, soalnya 2. Tinggal berobat. Lari semua dari kenyataan. Ayam pelet tidur. Nanti